Paling enak jadi orang Melayu cara menyapanya encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi terbukalah pikiran kita selama ini. Kalau kita lewat di depan gedung Umri yang megah mewah ini, kita bangga luar biasa. Baru tadi dibukakan Ustaz Saidul Amin, rupanya ngutang ke bank. Jadi kita mau supaya gedung ini tidak ada ribanya, supaya mahasiswa yang belajar di dalam itu menjadi orang yang hebat secara akademik, dan mereka juga orang yang hebat secara spiritual. Karena orang kalau sudah terjebak riba ini tak ampun. 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti seperti orang kerasukan setan. Kesambat kata orang Jawa, tesapo kata orang Melayu. Jadi jangan heran nanti kalau bangkit di kubur di padang mahsyar, tengok sebelah macam kesambat, tengok sebelah kiri macam tesapo. Oh, kau lah makan riba. Rupanya dia pula menunjuk awak, kau lebih parah lagi. Yang kedua, dibelilah nasi sepiring dari duit riba, berubah nasi sepiring itu menjadi setetes darah, masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, lalu kemudian otak ini pun menjadi jahat. Ayatnya semua hafal, nausiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun kotor jahat. Padahal yang jahat itu mulut, yang jahat itu tangan, yang jahat itu kaki. Kenapa disebut ubun-ubun jahat? Karena otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki. Kata otak, tanda tangani aja. Kata hati, jangan, ini haram. Otak haram aja payah, apalagi yang halal. Otak inilah yang jahat. Dari mana otak ini jahat? Gara-gara dari darah yang jahat. Dari mana darah jahat datang? Dari sepiring makanan yang riba, haram. Yang ketiga, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Jadi kalau ditimbang badan kita ini, hai Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 ini diobok-obok dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Yang keempat, berdoa mengangkat tangan ke atas. Amin, amin, amin. Kabulkan doa ya Allah. Apa kata malaikat? Doa dia tidak dikabulkan. Mengapa ya Allah? Jawab Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram. Malsrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan? Lidahnya haram. Lidah yang dipakai memakan haram, lidah itu juga yang dipakai untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang paling mengerikan dari riba adalah kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha, makanan itu akan dipanaskan, fatukwa biha jibahuhum, ditempelkan ke kening, wajunubuhum ke pundak, wazuhuruhum ke pundak, dan ke usus. Ke kening stres, depresi, sakit otak. Junubuhum pundak, sakit tulang. Zuhuruhum pundak, sakit tulang. Junubuhum ke usus, sakit mah akut dan lain sebagainya. Berawal dari makan riba. Alhamdulillah umat Islam di Riau sudah selamat dari riba dengan menabung ke Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Orang Riau yang masih menabung ke bank konvensional itu dijamin masuk neraka. Suara nggak keluar di YouTube. Saya dulu selalu diundang ke bank-bank konvensional di Riau ini. Rata semua Jalan Sudirman itu masuk. Sesudah ceramah ini sampai ke telinga direktur, tadi undang lagi.
Saya menyampaikan bukan memecah belah, untuk supaya umat ini selamat. Jangan sampai kita sampaikan yang enak-enak di telinga, yang sedap-sedap di mata, itu disampaikan ke orang. Dari mana Ustadz ambil keberanian menyampaikan ini? Dari ibu saya, dari guru saya. Kalau dari tokoh Riau, itulah yang disebutkan Ustadz Saidul Amin dalam sambutannya tadi. Yang pertama beliau hormati tadi adalah pakai bahasa Inggris dia tadi. Ada disebutnya apa tadi itu Bang Saidul? Hah? Ada besi-besinya. Kata beliau, seorang yang bukan bertangan besi, tangan besi itu konotasi yang tak baik, tapi bersemangat baja. Beliau adalah Ibu Azlaini Agus, ada juga di sini. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat? Tadi lupa. Beliau ini udah macam ibu saya. Beliau kehilangan anak, saya kehilangan oma. Beliau selalu menjenguk saya ke Rimbo Panjang. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat badan, diberikan barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi doa Abdul Somad belum tentu makbul. Kalau tadi kata Ustaz Dr. Saidul Amin, kami meminta lidahnya yang masin untuk berdoa karena doanya yang makbul. Cuma pula doa makbul ke Singapura aja tak sampai. Sudah Pak Rektor nih, kadang bahasanya itu tinggi kan. Ustadznya jangan terlalu dipuji. Kalau dipuji melambung dia ke atas, tak injak kakinya ke tanah. Macam hantu. Kadang kita nih kalau dipuji orang mengembang lubang hidung tuh hampir macam terowongan Mina. Saya ini menyampaikan, pulang saya ke Riau tahun 2009, 2008, 2009 langsung diangkat menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Rapatlah kami di kantor. Saya yang paling mudanya waktu itu. Saya tanya, kenapa saya diangkat langsung jadi tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau? Ustadz punya kelebihan. Apa kelebihan saya? Suaranya paling kuat. Oh, itu aja ternyata. Jadi saya diminta ini bukan karena doa makbul, tapi karena saya kalau menyampaikan itu to the point, langsung saja, bahwa gedung yang mau dibangun ini adalah gedung wakaf. Yang namanya wakaf itu adalah mengalir sampai hari kiamat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah belajar pagi, petang, sore, kelas malam. Maka insya Allah, kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak membangun rumah besar di Pekanbaru, mewah, cantik, dia membeli tanahnya, dia mencari arsitek tukang gambarnya, dia yang memperhatikannya satu hari, 2-3 kali dijenguk, ditengok. Berapa banyak rumah, tempat tidur sudah pindah, lemari sudah pindah, pakaian sudah pindah, orangnya belum pindah. Begitu mau ditempati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rumah yang kekal abadi adalah rumah wakaf. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, berwakaflah untuk pembangunan gedung Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Riau, kebanggaan kita, UMRI. Sudah saya sampaikan. Yang berwakaf, alhamdulillah. Yang tak mau berwakaf, ingat, rumahmu yang besar akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Mobilmu yang mewah akan diambil oleh dialer. Kenapa? Belum lunas, baru DP. Apalagi cincin, gelang, subang, rantai, anting. Dapat duit, beli subang. Gaji 13, beli anting. Dapat tabungan, beli gelang kaki. Begitu malaikat maut datang, maka habislah itu semua, diambil bapak untuk modal membuka usaha. Ilaha illallah. Tak boleh kita suuzon. Oh, langsung lewat ambulan. Memang ibu nampaknya tertawa, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, betul juga, betul. Mau percaya? Silakan. Yang tak percaya, coba tes beko malam. Nanti malam jam 12 pura-pura ibu mati. Bang, lain rasanya bang. Jam 2 datang bapak tuh melepas cincin, bawanya minyak makan. Begitu nanti malam tangan dia melepas cincin ibu, disitulah masanya ibu memegang tangan dia. Bolong lagi bang. Daripada cincin itu diambil mereka,
lebih bagus sumbangkan untuk pembangunan kelas Universitas Muhammadiyah. Setuju? Setuju mereka bang? Siapkan karung-karung beras. Aku tengok dari gayanya 2 kilo itu cupul. 1 on emas 100 gram. 1 gram sekarang 1.200.000. Tapi karena kita udah kenal lama 1 juta aja lah. Terkumpul 2 kilo 2 miliar. Selesai pembangunan. Belum lagi yang dikering Bang Rio Kepri. Apalagi Anda. Tapi hebat memang. Lain kalau kita ceramah di kampung. Kalau di kampung ceramah langsunglah anak-anak membawa kotak. Salatullah salamullah. Tengok 2.000 perak. Kalau di Umri tak begitu. Langsung transfer banking ke nomor berikut ini. La ilaha illallah. Nomor rekening tak ada, foto awak berdua yang dipasang. Hah? Ada nomor rekening. Sudah pakai keris wakaf. Itu. Yang belum tahu caranya, ini kuajarkan ya. Buka handphone tuh, kadang kalau udah masalah wakaf nih banyak yang pura-pura bodoh. Buka, ya. Buka. Alah Pak Ustadz, lupa pula kode. La ilaha illallah, bongaknya. Itu buka Google. Sudah terbuka Google. Lalu kemudian pilih situ, pasangkan keris. Lalu dia sumbangan Anda ke Universitas Muhammadiyah Riau. Baru kan picit kan. Sesudah picit, pencet Pak, terserah aku lah. Enggak picit, enggak pencet, enggak cucuk, enggak tusuk. Sudah itu picit kan. Terkirim. Begitu terkirim, air mata pun meleleh. Apa yang Bapak ingat? Terkenang Oma. Apa yang Ibu ingat? Terkenang Ayah. Bukan Pak Ustaz. Lalu kenapa menangis? Salah picit. Rencana nak menyumbang 1.000. Rupanya terpicit 1 juta. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? Di tabungan ibu bapak di Bank Riau Kepri Syariah ada 100 juta. Amin. Jadi bunyi aminnya macam tak percaya. Di tabungan Riau Kepri Syariah bapak ibu tabungannya ada 100 juta. Amin. Terpicit 1 juta untuk Universitas Muhammadiyah Riau. 1 juta. Maka yang tinggal di tabungan, memang kalau belum sarapan nih payah mendongan. 100 juta dikirimkan untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah gedung wakaf awak 1 juta. Berarti tinggal di bank 99 juta. Nanti malam mati. Yang awak bawa mati yang 1 juta itu atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang awak bawa mati. Yang 99 itu besok pagi akan mereka bagi-bagi. Jadi kalau ada siang ini yang mau menyerahkan 99, kasihkan. Yang selama ini suaminya sombong, angkuh, aku yang punya duit, aku yang punya kerja, aku yang punya rumah. Kebetulan tabungan ibu banyak, transferkan 99. Nanti ibu mati diceknya, tinggal 1 juta. Celako. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketika itu jadi dosen di UIN. Bang Saidul jadi dosen juga sama di Usuluddin. Rektor kami namanya Bapak Profesor Dr. Haji Nazir Karim. Lupa saya menyebut nama beliau itu. Tapi dari ketawanya baru saya ingat. Saking kan kenalnya dengan Pak Rektor nih, golaknya pun awak ingat. Tapi kadang kalau orang sombong, golaknya di muka awak pun ndak ingat. Hari ini pertemuan yang luar biasa bersejarah. Kenapa? Karena ketika Ustadz Abdul Somad datang ke Umri Tabligh Akbar, berdirilah gedung wakaf. Masya Allah senangnya hati. Tapi kalau sampai gedung ini tak berdiri, malunya aku. Jadi memang saya selama ini doa ini tak terlalu khusyuk saya berdoa. Tapi setelah diundang ke Umri ini bertambah khusyuk. Ya Allah, selesaikanlah gedung wakaf itu ya Allah. Kalau sampai tak selesai gara-gara akulah tak selesai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau membantu saya kan menyelesaikan masalah nih. Udahlah awak banyak masalah. Masalah tak dapat izin ceramah, masalah tak bisa keluar negeri,
Ditambah pula lagi masalah gedung wakaf Umri. Memang dekat-dekat sama Ustaz Saidul Amin nih, nambah masalah aja. Tapi masalah dengan Ustaz Saidul Amin, beliau ini orangnya tidak pandai menyimpan-nyimpan. Kalau bahasa orang Melayu, simbah daun nampak buah. Beliau ini kombinasi antara Melayu dengan Batak. Kata beliau, kalau memilih kawan, pilihlah orang Batak. Kenapa begitu bang? Karena tak ada yang ditutupi. Begitu di luar, begitu di dalam. Macam apa bang? Macam daun ubi tumbuh. Begitu belum masuk, begitu dah keluar. Yang bayangkan daun ubi tumbuh, itu tak lalu makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan saya menolong gedung Umri itu dulu tak berdiri, salah. Gedung Umri tetap berdiri walaupun kita tak ada mengasih duit. Kenapa? Karena Allah pasti akan menolong agamanya. Kita membantu diri kita sendiri di hadapan Allah. Berapapun yang kita kirimkan untuk pembangunan gedung wakaf Umri ini, itu untuk menolong diri kita sendiri. Karena nanti di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Ustaz Somad kalau disuting dari bawah tuh gagahnya luar biasa, dengan gedung macam-macam di airport, luar biasa. Gimana rasanya Ustaz Somad berada di atas ini? Aneh, tembus ini cahaya matahari. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah jugalah ke Madinah. Sudah lama awak ceramah, di Umri lah disediakan karpet merah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kau menolong agama Allah, jangan katakan kau menolong Umri, kau sedang menolong dirimu sendiri. Karena nanti di akhirat tak ada payung, tak ada tenda. Tukang payung pun mati tak bawa payung, tukang penyewaan tenda pun mati tak membawa tenda. Lalu di mana kita bernaung di padang mahsyar nanti? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Apa pula somat? Ilaha illallah. Jadi kalau ada jamaah ini nanti yang menyumbang 100 juta, itu nanti di padang mahsyar naungannya itu tebal, kokoh, agak-agaknya macam inilah. Nanti di padang mahsyar itu dia santai, yang lain kepanasan. Wah, langsung pilih dulu kan. Itu kalau 100 juta. Kalau 1 juta Bu ya, 1 juta macam-macam inilah. Ini kalau di Riau angin kencang, datang angin selesai. Kalau 1 juta. Kalau 5.000, koran Riau Pos. Kalau nanti nampak ada di padang mahsyar sedang panas terik, sejengkal dari ubun-ubun, tenggelam karena keringat sampai ke lutut, nampak ada satu orang membawa koran Riau Pos gini. Ini kan 5.000 dulu. Kalau yang 2.000 ya tak usah lawa bahas, tak usah, sakit aja. Sanggup pula uang Riau bersedekah untuk gedung wakaf. Begitu dibuka-buka kotak, pati murah buat bang panjang. Tapi itu tidak terjadi di Riau. Orang Riau ini baik-baik. Memang orang Riau ada yang pelit, yang jahat ada, tapi udah mati. Hidup ini sekarang yang baik-baik aja nih semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengikut membangun gedung wakaf ini adalah, aku bukan menolong Umri, aku bukan menolong Islam, aku sedang menolong diriku sendiri supaya aku dapat naungan di padang mahsyar nanti. Begitu cara logika berpikirnya. Bukan memandang ke bawah, tapi kita memandang dari bawah ke diri kita sendiri. Ini mohon maaf Bang Saidul, Dr. Saidul Amin, Pak Rektor, memang tak ada penggalangan dana pakai kotak-kotak ini, memang tak ada. Ada? Mainkan. Saya di mana-mana kalau saya tahu ada acara penggalangan dana itu saya pakai sorban. Nanti sorban itu dibuka, gitu. Tapi karena saya tak tahu penggalangan dana, tak saya pakai sorban. Saya kalau ceramah di tempat orang yang kenal saya, memang tak pakai sorban. Tapi kalau di tempat lain orang tak kenal,
pakai sorban. Kenapa? Karena kalau begini gaya saya ditanyanya, ustadznya mana? Apalagi di kampus. Pas nengok saya disangkanya mahasiswa semester 7. Emang kalau selalu ke kampus kau muda rasa. Tapi agak rasa tua. Kenapa? Bini pula ikut tadi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalah doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Dikirim Allah lah malaikat. Kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah nih kasihlah dia ganti ya Allah. Itu adik-adik kita. Adik-adik yang perempuan pakai baju hijau, tolong segera bawa plastik kreseknya ke ibu-ibu. Memang yang berusaha, yang punya toko, yang pergi pagi pulang petang, peraslian banting tulang, lintang pukang, tunggang langgang, memang bapak. Tapi yang memegang duit nih ibu. Jangan di situ ada duitnya. Sini. Abang, jangan banyak-banyak buat duit. Kau 2.000 untuk parkir aja. Jadi banyak-banyak payah. La ilaha illallah. Lah awak kasih tahu ndak lo percaya mahasiswa. Coba tengok 2.000. Sisiko. Tengok. Ibu-ibu masukkan sama kartu ATM-nya sekalian. Sama PIN-nya sekalian. Itulah yang akan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain ini tinggal. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Janji bisa jangan tersinggung. Mendengar ceramah Abdul Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Sebab beberapa jamaah yang mendengar ceramah Abdul Somad tersinggung, balik meninggal. Seandainya bapak kau meninggal mati, apakah mau ibu ikut? Tengoklah Pak. Hari Jumat di kampus Umri, Sayyidul Ayyam, hari segala hari kolah induknya mengaku dengan tulusnya mereka tak mau ikut. Padahal kalau di rumah apa kata mereka? Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. So sweet my bestie. Yang golak mahasiswi pula macam paham aja. Kalian kuliah aja dulu, urus aja KRS itu dulu. Kartu studi belum selesai. Kenapa lah Umri ini warna hijau? Baleho hijau, atap hijau. Untunglah ada warna biru sedikit. Terubati hati Pak Ahmad. Kenapa lah warna hijau? Karena kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, elok awak menengok warna hijau, awet mata. Jadi kalau mata kau ingin tahan, maka banyak menengok warna hijau. Itulah maka adik-adik itu pun berwarna hijau, baju hijau, tenda pun hijau. Tapi kalau bersedekah pakai warna apa pula hijau 20.000? Pakai merah 100.000. Itulah yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pandang ke kanan. Banyak yang dah awak sabuikan satu persatu. Yang paling ujung topi itu namanya Ustad. Alah lupa pula. Asrori Sekjen MD. Dulu orang mengasih tahu saya, kalau Mat, yo, kau bawa balik ke Pekanbaru kan? Yo, kalau ingin banyak dapat jadwal ceramah, dokati Ustaz Asrori. Tukang susun jadwal ceramah MD. Alhamdulillah dimasukkannya ke Riau Kepri, TVRI Riau Kepri. Tak masuk, tak muat. Hadir juga bersama kita. Oh, ada di situ Pak Henry Munib dari PKS. Ini mesti disebutkan. Ada P3, ada Demokrat, ada PKS. Nanti awak sebut hijau, biru, hijau. Dah mulai bunyi-bunyi mic. Apapun partainya, apapun warnanya, kita semua akan mati. Jabatan yang kaya raya, kalau naik sampan awak di tepi sungai Siak, nih rumah qadi, nih rumah orang kaya, nih sifatnya lain-lain. Ya sama, tanah kan lain-lain. Ada kawan saya itu tak mau bersedekah pelit, dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Ada jamaah ini ketika Ustadz sedang berceramah, fokus dia. Wah, fokus. Rupanya matanya sebelah menengok, kresek udah lewat atau belum?
Begitu kresek tadi lewat, aman. Dia tak tahu kresek kok banyak. Hebatnya, saya kemarin ke Rokan Hulu seharian dengan Pak Ahmad. Itu penggalangan dana pakai kotak. Tapi di Umri dibuat kotak tuh tak pakai kotak, dibuat kresek transparan. Jadi nampak dia warna-warni macam pelangi di dalam. Memang hebat. Ini apa yang dilakukan di Umri ini mesti kita bawa keluar. Masya Allah, tabarakallah. Terutama konsep membangun gedung wakaf ini. Jangan lagi gedung megah, hebat, mentereng, tapi dililit utang. Banyak rektor yang diangkat tak lama umurnya pendek. Gara-gara apa? Asal tengah malam mendenjut tangkai jantung. Terbayang utang. Tapi di Umri, Masya Allah, tabarakallah, gedungnya berwasis wakaf. Wakaf itu apa? La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Saya takut nanti gedung ini akan diwariskan. Ini bukan punya Ustadz Saidul Amin, ini bukan punya pengurus Muhammadiyah Riau, ini bukan punya pengurus pusat Muhammadiyah, ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mati, sampai hari kiamat, kalau Anda bukan penghafal Quran, Anda bukan ustadz, guru, buya, kiai, maka bangunlah dengan wakaf, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Saya berharap yang belum bisa memberi sekarang, nanti insyaallah dia akan datang menemui Pak Rektor. Tak bisa datang, telepon. Tak bisa telepon, WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Pak Rektor Dr. Saidul Amin? Betul. Saya dengar kemarin ceramah Ustadz Somad itu, walaupun saya tak datang. Dari mana kamu dengar? Kan acaranya waktu streaming. Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi apa ini? Ini Pak Rektor, saya mau nanya, kira-kira berapa meter lagi yang belum selesai? Gedungnya berapa kelas lagi? Semennya berapa? Batu bata, cor, kosen, pintu, kipas angin, AC. Bapak mau bantu? Enggak, tanya-tanya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini aneh. Manusia ini memang makhluk yang paling aneh. Belum lagi ayam berkukuk, dia sudah keluar rumah untuk mencari rezeki. Sampai dulu kata nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Ini ayam belum jago, ini kalau di rumah. Sampai sore pulang ke rumah, anak sudah tidur. Anak belum bangun, sudah pergi. Sore pulang ke rumah, anak sudah tidur. Tak jumpa dengan keluarga. Sampai akhirnya duit diceritakan dalam Al-Quran. Jama'a malau wa'ad dadah. Jamaah mengumpul, ad dadah menghitung. Kumpul hitung, mati. Dibawa ke rumah sakit, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, kanker tulang, kanker otak. Tak usah saya sebutkan banyak-banyak, makin banyak yang sakit hati. Diperiksa oleh dokter, apa kata dokter? Bapak kena penyakit, Pak. Sebabnya apa dokter? Karena kurang makan, karena tidak sempat makan, karena terlalu sibuk cari makan. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit itu berkumpul, berkumpul, akhirnya dibawa ke Malaka, diserahkan ke mahkota hospital. Ayah, cincailah. Jadi sebelum duit itu habis sia-sia tak bermakna, berapa banyak duit hanya sekedar numpang laci, betapa banyak duit hanya sekedar numpang lewat di dompet, betapa banyak duit hanya sekedar numpang di kantong rekening bank. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan punya mobil yang mewah, silakan punya motor yang banyak, silakan punya rumah yang besar, tapi ingat, rumah abadimu adalah liang lahat. Saya tak ada orang menceramahi saya. Ustaz, nanti khutbah Jumatnya di mana? Saya hari ini tidak khutbah Jumat. Saya mau mendengar ceramah. Jangan selamanya Ustaz itu cuma tausiah menceramahi orang. Dia perlu juga mendengar ceramah. Disitulah saya tahu, rupanya mendengar khutbah lebih berat daripada berkhutbah. Kenapa begitu Ustaz? Saya sedang berkhutbah tak pernah saya mengantuk. Tapi begitu mendengar khutbah, kadang-kadang tigo nampak gue aja. Itulah mengapa saya kalau sedang khotib,
Heran adik-adik mahasiswa yang merekam ceramah saya dari multimedia. Kalau Ustaz Somad khutbah, itu amper mikrofon itu tak pernah hijau, merah. Khawatir pula kami putus kabelnya. Di mana saya tengok ada orang mengantuk, di situ saya gas. Hari ini gitu. Kita perlu melihat masalah itu jangan hanya dari atas, tapi juga sekali-sekali ke bawah. Jangan hanya selalu berjalan di atas tanah, sekali-kali berjalan di bawah tanah. Apa maksud Ustadz berjalan di bawah tanah? Kalau ada orang mati, iringi jenazahnya, turun ke bawah, letakkan ke liang lahat, buka penutup pocongnya, tempelkan hidungnya ke tanah. Tak sampai sejengkal tatap mata kita. Orang mati meninggal, bantal mahal tinggal, kasur empuk tinggal, disandal tengkuk tulang belakang dengan tanah yang dibulat-bulatkan. Setelah itu dibuka kain pocong, ditempelkan hidung. Disinilah kau akan balik wahai Abdul Somad. Malu harta ikut mengiring, hanya sampai ke pelataran parkir. Setelah itu mereka pulang ke rumah. 2-3 hari STNK BPKB dibawa ke kantor Samsat. Untuk apa? Balik nama. Kenapa nama mesti diganti? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Ahluhu, bini, suami, anak ikut mengiring sampai ke pintu liang lahat. Menangis ibu nih mengiring jenazah bapak. Allah, kenapa warisannya sedikit banget? Saya berapa kali menghadiri pemakaman jenazah, menengok ibu-ibu menangis di tepi kubur. Buya-buya ustaz-ustaz yang lain, sabar ya bu, jangan bu, serahkan pada Allah. Ambo diam aja bu, ambo sudah menengok. Awak tengok, iya betul dia mau masuk ke dalam. Tak ada, hanya sandiwara belaka. Yang kekal abadi hanyalah gedung wakaf umri. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kusampaikan semuanya ya Allah. Lengkap ayatnya, lengkap hadisnya, lengkap kata-katanya, kalimatnya, sampai ke jantung, sampai ke ubun-ubun, sampai ke otak. Tak juga keluar duit orang lain, entahlah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya mati, orang miskin lebih copek. Pejabat-pejabat mati, yang tidak ada jabatan memang tidak mati, setengah mati. Semuanya akan berakhir guys. Semuanya akan selesai beb. Yang nggak selesai itu cuma satu. Apa dia? Hubungan kita. Entahlah pak. Ceramah di kampus kau mudo balik. Itulah akibat lama tidak masuk kampus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sekedar mengajak. Saya hanya mampu mengimbau. Apa bu? Helikopter? Macam ndak ada tompek lain. Lalunya di siko. Tak bisa Pak Rektor mengarahkan ke arah lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah ke orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Siapapun yang sakit-sakit obati dengan sedekah. Selesai acara, ambo pun ke parkir, datanglah jamaah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Memang betul hadis bobek dengan sedekah tadi Buya. Apa Pak Sobi? Sudah itu. Bini ambo dulu sakit. Kecek dokter, dalam rahimnya itulah ada kista segodang duit logam. Kata dokter, iko rahimnya mesti diangkat karena kista ini nanti makin melebar kemana-mana. Terus kalau rahimnya diangkat gimana? Kata dokter, kalau rahim diangkat ibu tidak bisa mengandung. Mondongau itu meneteslah air mata ibu, iko menangis. Lakinya tersenyum. Ibu kau tahu tentang hadis yang awak sampaikan. Ingatnya hadis Nabi, da'u mardhakum bisedekah, da'u mardhakum bisedekah. Obati dengan sedekah. Akhirnya ibu ikut pun sedekah. Sesudah itu sebelum operasi cek. Begitu dicek, ditengok kista kau mengkerut, hilang. Ditanya oleh dokter,
Ibu makan apa? Nggak ada, ketupek gulai paku. Minumnya biasa, teh manis, kadang-kadang kopi susu. Jadi kok hilang? Mana ku tahu? Wah, yang dokter. Kok kadang banyak loh dokter bertanya kau. Padahal dokter ini. Rupanya hadis Nabi tak bisa didustakan. Dawu mardakum bisodaqah, obati dengan sodaqah. Apa kata dokter? Kistanya sudah hilang, ibu tak perlu operasi dan bisa hamil punya anak. Ibu kau tersenyum, lakinya belum menangis. Itu sebenarnya rahasia kau. Tak perlu sebenarnya mau sampaikan di situ. Tapi dia ambo sayang sama ibu-ibu sekalian, maka segeralah bersedekah. Kalau ibu tak juga bersedekah, cek nanti makin besar kista.